Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini saya akan membagikan salah satu resep jadul yang jadi favorit, yaitu roti bluder. Bluder yang satu ini teksturnya itu lembut seperti cake, tapi juga sangat empuk seperti roti ya, karena proses pembuatannya itu sendiri setengah roti dan setengah cake. Spesial banget kan ya. Selain itu juga bikinnya itu tidak perlu menggunakan mixer dan bisa cukup dipanggang dengan oven tangkring. Catat. By the way, walaupun tanpa pelembut dan pengawet, tekstur empuknya ini bisa bertahan hingga 5-7 hari. Amazing. Pastinya cocok banget untuk ide usaha. Oke guys, I bet that you've been curious to know how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, kita siapkan dulu bahan A, yaitu bahan biang. By the way, bahan biang ini berfungsi untuk melembutkan bluder secara alami. Selain itu juga memudahkan kita mengulen adonan dengan cepat dan efisien. Catat. Oke, bahan yang dibutuhkan yaitu 225 gram atau sekitar 15 sendok makan tepung terigu protein tinggi, 3 gram atau sekitar 1 sendok teh ragi instan, 10 gram atau sekitar 1 sendok makan peres gula pasir, 170 ml atau sekitar 5/6 gelas susu UHT dingin. Nah, seperti ini nih takarannya. Ini saya menggunakan gelas dengan volume 220 ml. Oke guys, masukkan. Aduk rata dengan menggunakan tangan bersih. By the way, adonannya itu emang akan sangat lengket, but it's okay. Yang terpenting terus diaduk sampai asal rata saja. Selanjutnya, bulatkan. Tutup dengan plastik wrap seperti ini. Yuk, anggerikan orang gaplek plastik wrap. Kerukupi baik karo kresek lah yuk. Beres. Yakin, pinter temen sih, Chan, Yayu nek. Ya iyalah, anak siapa dimin lah yuk. Paling pinter sekecamatan kok ya. Oke guys, jadi kalau tidak ada plastik wrap, kita juga bisa menggunakan plastik kresek yang diikat dengan karet gelang. Catat. Nah, sekarang diamkan di suhu ruang sekitar 60 menit. And 60 minutes later. Nah, ini dia. Setelah didiamkan di suhu ruang, selanjutnya diamkan lagi di suhu kulkas sekitar 60 menit. Jadi, total waktu mendiamkan adonan biang ini ada 2 jam ya. 1 jam di suhu ruang dan 1 jam lagi di suhu kulkas. Catat. Sambil menunggu, selanjutnya kita siapkan untuk bahan lainnya. Bahan berikutnya adalah bahan B. Bahan yang dibutuhkan yaitu 3 butir kuning telur, dan 50 gram atau sekitar 3 sendok makan munjung gula pasir. Kocok bahan B hingga tercampur rata dan agak mengembang. Setelah tercampur rata, ini kita sisihkan dulu ya. Berikutnya, siapkan bahan C, yaitu 60 ml susu cair UHT, 150 gram atau sekitar 9 sendok makan tepung terigu protein tinggi, 4 gram
atau sekitar 1 sendok teh munjung ragi instan. Lalu campurkan ketiga bahan C tadi ke dalam bahan B. Aduk hingga tercampur rata. Sisihkan. Nah, kan ini waktunya belum sampai 1 jam tuh. Jadi sekarang kita siapkan dulu untuk cetakan bludernya ya. Nah, ini dia. Saya menggunakan cetakan bluder dengan diameter atas 6 cm dan diameter bawahnya itu 4 cm. Sementara tingginya itu juga 4 cm. Catat. Dan ini cupcake kertas ukuran besar untuk alas cetakan. Kalau misalnya tidak menggunakan ini, sebaiknya olesi cetakan bluder dengan secukupnya margarin atau minyak goreng agar tidak lengket. Catat. Oke guys, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya balik lagi ke bahan A, yaitu adonan biang yang kita simpan di dalam kulkas tadi. Ini dia tampilannya. Setelah 2 kali proses pendiaman, teksturnya itu jadi berongga seperti ini. Berikutnya, ini kita campurkan ke dalam adonan bahan C dan bahan B. Aduk asal tercampur rata saja ya. Seperti ini. Lalu siapkan bahan D, yaitu 100 gram atau sekitar 3 sendok makan munjung margarin dan setengah sendok teh garam halus. Nah, sekarang aduk hingga rata, uleni dengan menggunakan tangan bersih hingga adonan benar-benar kalis elastis. Jadi, walaupun sangat lengket dan basah begini, itu nggak masalah ya. Jangan takut gagal. Terus diaduk dengan teknik seperti ini. Ini diulen sekitar 15 menit juga nantinya sudah bisa kalis elastis ya. Karena tadi itu kan adonan biangnya sudah didiamkan selama 2 jam tuh. Jadi secara otomatis glutennya itu sudah terbentuk. Sehingga saat diulen begini adonannya itu cenderung lebih cepat kalis elastis ya. Catat. Tuh lihat, setelah 12 menit diulen adonannya sekarang terlihat lebih lentur ya. Oke. Terus diulen sambil sesekali dibanting dan dikucek seperti mencuci baju. Yakin, Jan. Rekane anu lagi ngubah kolor apa yuk? Gan-gane ket mau anu mersi kolor bae tapi ora ndang dipepe-pepe, Jan. Asem gue lah. Wong lagi ngulen adonan kok ya. Diarani ngubah kolor. Koloran ini mau apa? Oke guys, jika adonan sudah lentur begini, tandanya adonan sudah kalis elastis. Siapkan wadah atau baskom yang sudah dioles margarin atau minyak goreng. Lalu tempatkan adonan dengan cara dibulatkan seperti ini. Tutup kembali dengan menggunakan plastik wrap atau plastik kresek. Kemudian diamkan sekitar 45 sampai 60 menit hingga adonan mengembang 2 kali lipat. And 50 minutes later,
Nah, ini dia. Setelah 50 menit adonannya sudah mengembang 2 kali lipat ya. Oke, sekarang kempeskan adonan. Dengan begitu angin yang terjebak bisa keluar. Lalu potong dan timbang adonan dengan berat sesuai selera. Ini saya bagi menjadi 14 bagian dengan berat masing-masing sekitar 53 sampai 54 gram. Catat. Agar mudah dibentuk, bulatkan adonan seperti ini. Lalu jangan lupa siapkan isian bludernya ya guys. Untuk isiannya itu sesuai selera. Dan ini ada keju cheddar quick melt yang dipotong dadu. Lalu juga ada selai coklat yang sudah dibulatkan dan dibekukan. Jadi ini adalah selai coklat yang dibekukan sebentar di dalam freezer hingga bisa dibentuk. Lalu dibulatkan seperti ini agar lebih mudah untuk dibuat isian bluder. Catat. Oke guys, selanjutnya bentuk dan isi bluder seperti ini. Dan letakkan ke dalam cetakan bluder yang sudah kita siapkan tadi. Jadi deh. Untuk isian keju juga caranya itu sama. Lakukan sisanya hingga habis. Jika semua adonan sudah dibentuk, selanjutnya tutup dengan lembaran plastik atau kain bersih, atau menggunakan tudung saji seperti ini juga boleh. Diamkan sekitar 30-45 menit hingga mengembang 2 kali lipat. Nah, sambil menunggu adonannya didiamkan, sekarang siapkan bahan olesan bluder yaitu 1 kuning telur dan 2 sendok makan susu cair atau susu UHT. Aduk rata. Sisihkan. Sementara untuk topping bludernya ini saya menggunakan secukupnya kismis dan keju cheddar yang sudah diparut kasar. Oke guys, jika waktunya sudah mendekati 30 menit, sekarang panaskan oven yang akan kita gunakan. Ini saya menggunakan oven tangkring biasa ya. Jadi oven dipanaskan dengan api sedang hingga suhu 180 derajat Celcius. Lalu balik lagi ke bluder tadi ya. Nah ini dia, setelah 40 menit adonannya sudah mengembang maksimal. Sekarang olesi bagian atas bluder dengan bahan olesan. Tambahkan topping sesuai selera. Jika oven tangkring sudah panas merata, sekarang panggang bluder dengan menggunakan api sedang atau suhu sekitar 180 derajat Celcius. Nah, karena ini kan apinya universal tuh. Nggak ada api atas dan nggak ada api bawah. Jadi menurut aku sih justru lebih praktis karena tinggal ditunggu saja sampai rotinya itu bisa matang di bagian atas bawah. Catat. Ini baru jalan 7 menit ya. Jadi emang cepet banget.
Nah, ini dia. Cuma sekitar 9 menit dipanggang juga hasilnya sudah matang dan kuning kecoklatan. Mantap banget kan ya? Agar moist dan kinclong, olesi bagian atasnya dengan menggunakan secukupnya margarin atau mentega. Selesai. Sekarang sudah terbukti kan ya, kalau menggunakan oven tangkring juga hasilnya bisa cantik dan menul-menul. Catat. Oke guys, waktu itu kan saya bikin 2 resep sekaligus tuh. Jadi satu resep berikutnya ini saya panggang menggunakan oven listrik dari Mitochiba. Sama seperti sebelumnya, sebelum dipanggang, panaskan oven listrik terlebih dahulu sekitar 15 menit dengan api atas bawah. Setelah panas, masukkan rotinya, panggang dengan menggunakan api bawah di suhu tinggi yaitu kisaran 180 sampai 200 derajat Celcius. Panggang sekitar 5-7 menit sampai dikira-kira bagian bawah roti itu sudah hampir matang ya. Nah, setelah 5-7 menit, tambahkan api atas, lalu turunkan suhu oven menjadi panas sedang atau sekitar 150 derajat Celcius. Kemudian, lanjut dipanggang sekitar 4-6 menit hingga bagian atas bluder menjadi kuning kecoklatan. Jadi, total memanggangnya itu sekitar 9-13 menit saja ya. Catat. Nah, lihat setelah 5 menit juga hasilnya sudah matang. Oke, sekarang kita angkat. Wah, lumayan cantik kan ya hasilnya? Sama seperti tadi, olesi bagian atas bluder dengan secukupnya margarin atau mentega agar lebih moist dan kinclong. Selesai. Tuh, lihat. Ternyata walaupun menggunakan alat panggang yang berbeda, hasilnya itu sama-sama kece kan ya? Jadi mau menggunakan oven tangkring atau oven listrik nih? The choice is in yours. Selanjutnya, tips dan trik seputar bluder. Untuk topping dan isian bluder itu nggak harus sama dengan resep ini ya guys. Kita juga bisa menggunakan topping lain, misalnya mesis coklat, wijen, dan lain-lain. Begitu juga dengan isiannya. Kalau suka gurih, kita bisa mengganti isian bluder dengan abon, sosis, atau daging tumis cincang. Jadi silahkan dimodif sesuai selera. Catat. Roti bluder ini adalah hasil rebake dari resepnya Bunda Dwi. Tuh lihat. Hasil bluder beliau juga mantap banget. Jadi walau tanpa mixer juga bisa empuk dan kenyal ya. Buat Bunda Dwi, terima kasih banyak ya atas ilmunya. Semoga selalu berkah dan dilancarkan urusannya. Amin. Cuma tanpa mengurangi rasa hormat, resepnya ini sudah saya modif sesuai selera pribadi ya. Kayak misalnya penggunaan kuning telur yang saya kurangi menjadi 3 buah gitu. Jadi di resep beliau itu kan penggunaan kuning telurnya ada 4 buah. Dan ini komposisi 1 kuning telur yang dilewatkan itu saya ganti dengan penambahan susu cair sekitar 35 ml. Catat. Jadi kalau misalnya kalian itu kekeh tetap mau menggunakan resep dengan 4 kuning telur juga boleh. Artinya, silahkan kurangi takaran susu cairnya sebanyak berat takaran kuning telur yang ditambahkan. Nah, ini dia contohnya. Bluder yang saya buat dengan menggunakan 4 buah kuning telur. Warnanya itu lebih kuning dan pastinya emang teksturnya itu sangat lembut. Selembut pipi sendiri ya. Pada wece temen rikane lah yuk. PDWC. Emang apaan gue lah? Dulure mendawan apa ya? Uduk lah. PDWC lah. Percaya diri walau jelek.
catat. Oh no. Asem mereka lah. Banyak banget tadi wong Chan. Untuk bahan olesan sebenarnya juga tidak harus menggunakan kuning telur dan susu cair ya guys. Kalau kita membuat dalam jumlah banyak agar lebih irit, kita bisa mencampurkan 1 kuning telur dengan 3/4 gelas susu cair atau air matang. Lalu jika suka untuk warna kuning yang cantik, tambahkan sedikit pewarna kuning telur. Aduk rata, tempatkan di botol spray seperti ini. Lalu semprot bluder hingga rata sebelum dipanggang. Dengan begitu, permukaan roti bluder juga terlihat lebih moist dengan warna kuning cantik yang lebih merata. Catat. Tuh lihat, saat sudah matang juga hasilnya lebih kinclong dan cantik ya guys. Ternyata oven Mitochiba ini walaupun harganya itu murah meriah, tapi hasilnya sama sekali tidak murahan ya. Catat. Setelah dingin, bungkus bluder dengan plastik kemasan rapat-rapat. Ini walaupun tanpa bahan pengawet dan bahan pelembut, jika disimpan di suhu ruang, empuknya itu bisa bertahan hingga 5-7 hari. Mantap. By the way, jika kalian buru-buru atau pas lagi males ngulen gitu, sebenarnya adonan ini juga bisa di mixer spiral. Jadi jika diulen manual menggunakan tangan itu kan membutuhkan waktu 15-20 menit agar bisa kalis elastis. Nah ternyata jika diulen menggunakan mixer itu cuma butuh waktu sekitar 5-7 menit saja. Catat. Satu resep ini saya hitung-hitung kemarin itu habisnya sekitar Rp32.000. Itu sudah termasuk gas atau listrik, kemasan, dan lain-lain. Saya lihat harga bluder di pasaran itu lumayan mahal ya. Apalagi yang versi premium, artinya menggunakan mentega dan ekstra kuning telur. Untuk 1 buah dengan berat adonan mentah sekitar 60 gram itu bisa dibanderol sekitar Rp10-12.000. Oh, mantap banget kan ya? Sementara untuk bluder ini sendiri kan bahan-bahannya itu lumayan ekonomis. Selain itu juga ukurannya itu tidak terlalu besar, cuma sekitar 53-54 gram saja ya. Jadi untuk harga jualnya itu bisa sekitar Rp5.000-Rp6.000 per 1 buah. Dengan begitu, omset yang didapatkan untuk satu resep ini yaitu sekitar Rp70.000-Rp84.000. Ternyata masih bisa untung 100% lebih kan ya? Jadi tertarik untuk jadi pengusaha bluder enggak nih? Oke guys, demikian tadi cara membuat bluder special ala dahasan video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.